kan Wulan cerita bahwa Wulan ini sedang merencanakan keuangan juga ya, belajar dari pengalaman pernah kejadian. Mungkin awal-awal tuh kayaknya saat baru punya uang tuh kan asik beli ini, beli semua kita beli. Gitu kan. Terus begitu, namanya di dunia entertainment itu udah memang sewajarnya seperti itu gitu. Nanti lagi laku, ada yang baru kita tertinggal sedikit, nanti kita mengejar lagi gitu. Nanti tertinggal lagi mengejar lagi, itu memang siklusnya selalu begitu mau siapapun juga. Jadi pas lagi banjir job ceritanya segalanya dibeli gitu kan. Tapi tidak ditabung, lupa gitu. Mana pada saat sakit bingung. Nah akhirnya mulai belajar gitu, mulai belajar sejak umur 25. Coba berbisnis ya kan, kemudian menabung, jadi setiap ada uang tuh dari depan udah disisihin karena awalnya disisihin di belakangan tapi pakai juga gitu. Akhirnya mulai kan berdeposito, tadinya nabung aja, ada yang ada ATM, ada yang buku tabungan, pasti yang buku tabungan ATM tuh bahaya tuh. Ya, yang buku tabungan pasti gue males tuh kan mesti ke bank tapi tetap kepake juga gitu. Mulailah latihan deposito, terus asuransi gitu, karena tiba-tiba sakit yang bayarnya mahal banget pas lagi nggak banjir job gitu. Berasa kan banget pusing tuh. gitu kan. Mungkin sebenarnya aku juga antara udah benar apa enggak aku juga nggak tahu ya, tapi untuk saat ini sih sepertinya bekerja. Nah gimana Bu perencanaan itu yang proporsional gitu supaya pas. Nah aku pengen ngecek nih yang saya lakukan udah proporsional gitu. Tadi kan yang diceritain persenan dari penghasilan tuh harusnya berapa yang disisihkan itu gitu. Kan lebih apa ya, impulsif aja kan, impulsif terus ada kebutuhan disisihin dulu. Nah jadi makanya kita kayak sebarin video kayak gini nih buat semua orang dari awal, kita tuh harus melakukan penyisihan, melakukan perencanaan. Kalau gajinya pas buat kehidupan memang benar. Ada yang kayak gitu kan, Bu. Bukan hanya pas, kadang-kadang kan penerimaan lebih kurang hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah jadi itu gimana tuh? Bisakah ini diterapkan? Ini baru pola hidup dulu. Ini kan sebetulnya menanamkan habit ya, financial habit dulu. Habis itu dari mulai ketika susah kita sudah mulai sebetulnya itu dengan pendapatan yang kurang dari pengeluaran itu seharusnya kita merencanakan untuk bisa menyisihkan itu. Sebenarnya bisa. Walaupun sebetulnya nggak bisa, tapi udah tertanam itu habit jadi seperti saat itu. ada jadi yang mungkin pada saat bisa langsung dilakukan sehingga dia punya tabungan lah ya. Betul. Nah ada siklus kehidupan finansial. Nah itu maksudnya apa Bu? Siklus kehidupan finansial. Maksudnya siklus kehidupan finansial itu perencanaan keuangannya dikaitkan dengan siklus kehidupan orang kan masing-masing orang lain. Betul. Kayak tadi ada yang fixed income hidupnya, ada yang pegawai kan juga kayak kita. Benar. Ada yang variable income. Kalau yang variable income ini yang pas lagi panen banyak. Nah itu strateginya tentu lain gitu. Nah itu ada rule-nya sebetulnya, ada kayak aturannya tuh. Kalau bisa paling enggak 30% udah disisihin. Kalau udah uangnya udah banyak, 30% itu disisihin untuk ditabung. Sisanya ya cukup-cupin tuh gimana caranya tuh ya? Seperti biasa kan kita punya daily necessities, jadi jangka pendek, jadi kayak kehidupan untuk makan, itu untuk transport, itu sudah satu kewajiban keharusan yang nggak bisa tawar menawar. Terus yang untuk jangka pendek, nanti anak setiap bulan bayar uang anak sekolah, itu yang jangka pendek. Tentu penyisihannya seperti itu. Terus ada jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka menengah asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Kalau jangka panjang beli mobil, kita beli rumah yang untuk nanti. Bener-bener. Jadi udah itu liburan sih termasuk yang untuk jangka pendek. Jangka pendek. Jadi kalau udah punya tiap tahun kita harus berlibur bersama keluarga ya disesuaikan dengan perencanaan ya. Iya kan liburan juga kalau kita milih jauh-jauh hari misalnya tiket yang kita beli. Jauh ya, aku sekarang harus begitu karena anak 3. 2 masih baby, maksudnya toddler, suster 2, aku dan Dila. Cuma sekarang anak 1 udah ada SMA, jadi dia bisa bantu-bantu gitu. Tapi tadinya coba berapa tiket, berapa kamar hotel yang harus itu kalau nggak perencanaan jauh-jauh itu berat sekali sih. Maksudnya kebiasaan itu kebiasaan buruk yang menggerogoti gitu. Nah berarti Wulan selama menjalankan kehidupan pernikahan ini sempat kayak bongkar pasang metode. Kayak perencanaan ini gagal, cari lagi perencanaan banget ini gitu kan ya. Karena kan pernah jadi single parent juga, metodenya berbeda nih. Sekarang ada suami, ada penghasilan bersama juga, anak udah lebih banyak gitu kan.
kebutuhan juga pasti jadi lebih banyak, cita-cita juga jadi lebih tinggi gitu karena buat anak-anak kan gitu. Terus kita juga pengen yang terbaik buat anak, pengen kasih fasilitas anak yang terbaik. Tugas terakhir kita tuh ijazah yang dari kita itu adalah misalnya rumah, bayar pernikahan mereka, ya kan setelah sekolah apa lulus semua, terus modal bisnis gitu kayak gitu. Kalau mau kan, kalau enggak ya kalau bisa fight sendiri. Tapi kan banyak orang tua sekarang mereka harus fight sendiri, kita didik buat fight, tapi modal awal nggak nyade gitu. Itu kan juga harus direncanakan kan gitu. Ini ngomong cuma aku sendiri loh dari tadi asik Iya benar-benar. Nggak ada yang mau minum lagi ya. Silakan loh ibu-ibu.